teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, kita menunggu kabar baik. Baik pemain yang masuk atau pemain yang keluar dari Inter. Siapa mereka, sahabat Bob? Sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Kita sudah menunggu kiper yang sedikit lagi Sommers akan datang. Semoga di akhir minggu ini kelar urusan dengan Bayern Munchen. Juga kita berbicara tentang striker. Kita ada beberapa opsi, sahabat Bob. Tapi yang menarik adalah sekarang salah satu adalah bahwa Juventus resmi dikeluarkan dari Conference League dan denda. Jadi kita sama-sama tahu bahwa si Juventus telah melanggar financial fair play ya. Jadi akhirnya mereka tidak bisa bermain di Liga Eropa, Konferensi League ya. Nah, ini juga denda 20 juta dan 10 juta yang bersyarat. Nah, ini adalah sanksi yang menurut kita ya layak ya. Dan bahkan kemarin sempat dikurangi 15 poin, akhirnya menjadi 10 poin. Nah, terus untuk yang menggantikan adalah Fiorentina. Dan ini sahabat Bob, jangan main-main dengan financial fair play, UEFA, aturan-aturan yang sudah ada jangan pernah dilanggar. Menurut gua ini juga masih termasuk ringan ya. Tapi dengan Juventus kehilangan Conference League ini, Liga Conference League ini, dia kemungkinan akan hilang sekitar 80 juta euro. Dan ini adalah salah satu kerugian untuk secara keuangan. Dan begitu juga kalau sudah tidak klub-klub yang tidak mencapai ke Liga Champion, itu juga sangat akan merugikan klub karena sumber income yang paling besar salah satu adalah di Liga Champion, sahabat Bob. Jadi kita dengan Juventus dapat sanksi seperti ini, harusnya ini menjadi pelajaran buat semua klub-klub di Eropa. Dan Chelsea juga kena denda karena memang sejak permindahan pemilik lama ke pemilik baru itu juga ada selisih. Jadi ini sahabat Bob. Jadi kalau kita melihat bagaimana klub-klub yang membeli pemain jor-joran itu juga tidak semudah itu gitu. Kita melihat Manchester City sampai sekarang masih diawasi, terus juga PSG. Nah, kita akan lihatlah yang bermain-main dengan aturan-aturan UEFA ini pasti akan kena sanksi. Bahkan kalau Manchester City memang kalau terbukti, bahkan ya piala-piala yang mereka dapatkan itu bisa ditarik dan diberikan mungkin ke peringkat 2 atau yang runner up. Kita akan lihat aja nanti. Semoga Inter terus menjaga menjaga terus kebersihannya Inter, sahabat Bob. Semoga itu sedikit kita berbicara Juve. Terus itu yang gue bilang tadi, siapa sih yang paling di pole position untuk menjadi pengganti Lukaku? Ternyata Balogun tetap menjadi favorit Inter untuk sebagai striker. Lautaro, Thuram, Korea, dan Balogun. Ternyata Balogun ini kan memang harganya juga lumayan besar ya, dan ini yang lagi dikerjakan oleh Inter untuk mendapatkan si Balogun. Sementara memang kita tahu ya, kalau Inzaghi maunya Alvaro Morata, sementara Alvaro Morata ini kan harganya 20 juta sekian, dan dia kontraknya juga tersisa 1 tahun di Atletico Madrid. Jadi ini kurang worth it ya untuk mendapatkan pemain berusia 31 tahun dengan harga segitu. Jadi Inter lebih senang berinvestasi untuk Balogun. Nah, kemarin kan juga ada Scamacca. Ternyata tetap Inter memprioritaskan adalah untuk Balogun. Kita lihat aja seperti apa negosiasi Opa Marotta. Kan Opa Marotta sahabat Bob tahu ya, tidak ikut ke Jepang. Walaupun Ausilio kemarin udah sampai di Jepang,
Opa tetap mengurus untuk bursa transfer. Bagaimana Inter di awal musim benar-benar tenang karena sudah mendapatkan semua pemain yang diincar dan merampingkan klub mengeluarkan pemain-pemain yang tidak dipakai, sahabat Bung Bob. Terus kita berbicara sedikit, ini yang menarik mengenai stadion ya. Memang Inter lagi utangnya juga lumayan banyak, terus juga tapi Inter mempunyai hak untuk membangun stadion baru di Rozzano. Ini adalah kota media di kota metropolitan Milano. Jadi Inter sekarang memiliki hak izin untuk melakukan studi kelayakan dan memahami apakah proyek ini cocok atau tidak untuk hak eksklusif ini berlaku hingga 20 April 2024. Kita lihat aja sahabat Bob, karena memang Inter dengan Milan sudah memisahkan diri karena tidak jadi membangun San Siro. Jadi akhirnya mereka mencari masing-masing. Kalau gua berharap Inter punya stadion sendiri, tidak bergabung dengan si Melon ya. Kenapa? Karena dengan kita punya stadion sendiri seperti yang Juventus sendiri punya, itu income dari penonton aja kebayang berapa. Inter rata-rata yang paling tinggi sampai akhir ini, sampai akhir musim, Inter yang paling tinggi penontonnya yang datang ke stadion. Apalagi kalau stadion milik sendiri, berapa uang yang bisa masuk ke kasnya Inter, sahabat Bob. Semoga Inter benar-benar bisa menjadikan stadion itu milik mereka. Terus juga Mauro Icardi kan kemarin sudah langsung dipermanenkan Galatasaray. Ternyata kalau Mauro Icardi itu masih punya peluang untuk dijual oleh Galatasaray. Dan dampaknya buat Inter apa? Kalau Galatasaray misalnya menjual striker Mauro Icardi, ini Galatasaray mengincar yang namanya si Korea. Ya Korea ya kemarin banyak sekali kritik-kritik ya tentang Korea. Ya kalau menurut gua sih kita tidak bisa melihat dan mengkritik satu pemain dalam satu pertandingan. Kita akan melihat sebenarnya Korea ini punya potensi yang bagus, punya dribble yang bagus, punya skill yang bagus. Ya kita hanya melihat kekurangan dia ya karena sering cedera, dan tapi kita semoga aja dia benar-benar bisa membuktikan diri nanti melawan PSG. Tapi ya kalau memang harus akhirnya dijual, ya kita harus mencari pengganti. Sementara untuk mencari pengganti Lukaku aja kita belum deal sampai hari ini. Jadi menurut gua tetap pertahankan aja dulu Korea. Tapi kalau akhirnya dijual ke Galatasaray dengan kesepakatan, dengan persetujuan Korea, ya kita harus mencari striker keempat lagi, sahabat Bob. Kita lihat seperti apa perkembangannya. Terus juga berita baik buat Inzaghi, Inter sudah menetapkan untuk perpanjangan kontrak Inzaghi sebelum musim Serie A dimulai ya. Ini adalah hadiah buat Inzaghi, bagaimana dedikasi dia selama 2 musim di Inter, dan dia telah membuktikan diri, dan dia pantas dan layak untuk mendapatkan perpanjangan kontrak dan kenaikan gaji. Selamat Inzaghi, semoga nanti sebelum musim Serie A berjalan secara resmi memperpanjang kontrak. Semoga bisa memberikan Inter semakin baik dan mendapatkan piala-piala semakin banyak. Ini sedikit yang dibilang sama wartawan si Sabatini ya, bahwa Inter melemah dengan kehilangan Lukaku dan Dzeko. Memang Dzeko dan Lukaku adalah jaminan gol, dan dia mungkin membandingkan bahwa Inter makin melemah dengan tidak adanya Dzeko dan Lukaku. Menurut gue itu ada benarnya, tapi gue tidak membenarkan juga gitu loh, bahwa Inter belum mempunyai striker satu lagi ya. Tapi kita tidak bisa melihat dari satu pertandingan melawan Al Nassr kemarin gitu loh. Tapi memang kalau Lukaku dengan Dzeko adalah jaminan gol, itu benar ya. Tapi kita akan lihat apa Inter bisa mendapatkan striker yang benar-benar bisa menggantikan mereka berdua. Kita hanya tinggal menunggu, sahabat Bob. Kalau gue yakin ya, Inter pasti punya solusi ya, karena ya Lukaku berulah, ya Dzeko juga untuk memutuskan mencari pengalaman yang baru, ya itu wajar-wajar aja. Tapi gue yakin Inter semakin kuat. Tinggal kalau Inter udah mendapatkan striker satu lagi, Inter jauh akan lebih kuat.
Nah ini sedikit ternyata Inter utangnya semakin menanjak sahabat Bob. Jadi ke Oktri ini ya, Oktri ini dulu di 2021 Inter tuh utangnya baru 292. Ternyata di akhir 2022 ini naik menjadi 330 juta. Dan ini bukan sesuatu yang mengembirakan buat kita sebagai fans, dan buat Inter juga bukan sesuatu yang membanggakan. Ini adalah sesuatu yang bisa menjadi merugikan buat Inter. Nah, tapi gua sendiri ya sahabat Bob berpikir pasti Inter tidak tinggal diam. Bagaimana caranya menyelesaikan utang ini, karena akan jatuh tempo di bulan Mei 2024. Pasti yang namanya Suning punya rencana apa memang dijual atau mereka bisa untuk istilahnya pengajuan ulang ke Oktri. Nah kita akan lihat lah. Kalau gue memang pasti yang namanya bunganya tinggi, pasti utang tuh akan naik setiap tahun. Jadi ini salah satu menurut gue yang harus cepat dibereskan. Dan Inter apalagi hadiah-hadiah yang kemarin tuh bisa menutupi bunganya atau gimana, tapi mereka lah yang lebih tahu. Semoga benar-benar Inter bisa mendapatkan jalan keluar. Terus si Toloi Atlanta udah menetapkan harganya 10 juta. Pemainnya akan berusia 33 tahun dan kontraknya musim depan habis. Ini sesuatu yang menurut gua nggak masuk akal. Tapi kenapa? Karena memang Gasperini tidak mau melepas Toloi. Tapi kalau Inter mau membayar 10 juta, ya sah-sah aja mereka melepas. Mereka mungkin mencari pemain yang lebih muda dan mereka lebih berinvestasi ke pemain yang lebih murah. Ya kita lihatlah apa Inter mau membayar 10 juta atau tidak, kita tunggu aja. Terus berita baiknya bahwa Inter sekarang juga akan menawarkan perpanjangan kontrak buat Lautaro Martinez sampai 2028 plus kenaikan gaji. Apalagi dia sudah menggantikan Brozo sebagai kapten. Ini luar biasa. Semoga benar-benar si Toro ini menjadi legenda di Inter dan menjadi pemain yang lebih setia. Terus sahabat Bob, yang menarik kemarin di Al Nassr itu adalah salah satu yang paling menarik adalah Cuadrado. Ya kita tidak bisa menutup mata bahwa skillnya dia, komitmennya dia, kita sama-sama tahu ini orang yang luar biasa. Dan bahkan ya kalau menurut gua Inter sangat jitu strateginya. Melepas Belanova yang Inter harus menebus sekitar 11 juta, lebih baik mendatangkan pemain senior walaupun berusia 35 tahun, tapi pengalamannya, skillnya bisa menjamin assist, bisa menjamin gol. Ini luar biasa. Inter mendapatkan cuma-cuma ya, dengan juga gajinya yang kecil. Inter bisa mendapatkan Cuadrado. Ya, mungkin kita di awal membenci dia, tetapi karena sekarang dia adalah jadi pemain Inter, kita bisa menjadi fansnya. Kalau gua sih sah-sah aja melihat Cuadrado, tidak aneh juga. Kenapa? Yang namanya pemain ya bisa bermain di klub mana aja. Tapi Cuadrado menurut gua nih bonus. Dan ini adalah pekerjaan Opa dan teman-temannya. Ini luar biasa. Jadi perlu kita syukuri ya, walaupun istilahnya kita kehilangan Belanova, tidak jadi mendapatkan Buchanan atau pemain-pemain sayap kanan, tapi Inter mendapatkan Cuadrado. Jadi kita bersyukur terhadap Cuadrado yang sudah mendarat di Inter dan bisa menunjukkan kualitasnya. Dan ini bisa membantu Inter nanti di Liga Champions, di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, dan semoga benar-benar Cuadrado bisa menjadi senjata rahasia. Dan ini juga bisa membuat si Dumfries belajar banyak sama si Cuadrado. Dan ini bisa menjadi duet luar biasa sahabat Bob. Semoga sahabat Bob kita menunggu pemain-pemain yang akan datang, pemain-pemain yang keluar, dan terap Inter nanti tanggal 1 akan ketemu dengan PSG. Dan semoga Inter bisa menunjukkan kepada Skriniar yang kemarin dikocok-kocok sama pemain-pemain Jepang sahabat Bob. Jadi bapuk pindah ke PSG, bahkan fansnya pada kecewa. Ya sahabat Bob, yang penting tetap dukung Inter, semangat dan terus menang. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.